Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, berkumpul bersama-sama, memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan. Tentunya masih berada di rumah bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi kita dan bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Yohanes pasalnya 21 ayatnya 1 sampai 14. Seperti tadi yang sudah Bapak Ibu dan Saudara baca, firman Tuhan saya beri judul Hadirnya Yesus. Tetapi Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama memperhatikan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan tunduk kepala, bersama-sama kita mohon pimpinan dan kuasa Tuhan di dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih karena kami sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan memperhatikan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Untuk kami dapat melewati setiap krisis-krisis kehidupan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, saat ini kita masuk ke dalam dunia yang menurut saya dunia ini sudah sangat canggih. Bukan sangat canggih lagi, tetapi ternyata dunia ini super canggih, saudara. Kita sudah melewati yang namanya dunia modern. Dunia modern itu sudah kita lewati. Sekarang kita sudah masuk ke step berikutnya, bukan modern lagi, tetapi dunia yang sudah canggih. Kenapa, saudara? Karena sekarang dunia itu tidak ada batasnya lagi. Apalagi sekarang dunia serba terkoneksi atau yang biasa disebut dengan istilah online. Saudara, baru-baru ini ada sebuah aplikasi yang bisa terkoneksi dengan 100 orang sekaligus. Jadi kita bisa ngobrol dengan 100 orang, gitu kan. Kalau video call paling hanya berapa? 5 orang ya? 4 orang, 5 orang. Tetapi dengan adanya aplikasi itu, saudara, aplikasi yang namanya Zoom, kan, Zoom dan beberapa teman-temannya, kita bisa ngobrol dengan 100 orang langsung, gitu kan. Itu memang dibuat untuk aplikasi meeting. Sekarang beli tiket, transfer uang, saudara sudah online, tidak perlu repot-repot lagi, susah payah lagi. Sekarang bisa namanya online. Belum lagi saudara yang namanya kecanggihan internet, gitu kan. Ada banyak yang kita tidak tahu perihal kecanggihan internet. Saudara kasih Tuhan, dunia saudara sekarang melaju dan dunia itu melesat dengan cepat. Sampai terkadang saudara, banyak hal yang kita tidak tahu dan banyak hal-hal yang membuat kita tertinggal. Apalagi kalau orangnya gaptek seperti saya. Saya tuh orangnya gaptek, saudara. Taunya hanya handphone, ya hanya WhatsApp, buat Facebook, buat Instagram. Yang lainnya nggak tahu, ternyata ada banyak lagi. Saudara, kalau orangnya gaptek seperti saya, saudara, kita akan ketinggalan. Karena dunia sudah sangat melaju dengan cepat. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ternyata saudara, di tengah-tengah kemajuan teknologi yang serba cepat, serba modern, serba canggih ini, saudara, ternyata masih banyak suasana-suasana tempo dulu dan suasana-suasana tempo jadul yang dihadirkan. Saya tuh kalau belajar ngedit foto, gitu kan, foto berwarna, saya edit menjadi foto hitam putih, atau kalau tidak salah namanya sepia, gitu kan. Supaya apa? Kelihatan jadul, kelihatan lama. Saudara, kalau pergi ke Semarang, ibu kota Jawa Tengah, jangan lupa mampir ke kawasan Kota Lama, gitu kan. Kawasan Kota Lama itu daerah kawasan Kota Lama yang disetting, dibuat supaya kesan jadulnya itu muncul. Di sosial media, saudara, sekarang ada banyak muncul video-video, aplikasi-aplikasi yang menggambarkan situasi zaman dulu. Ada foto yang orang pakai baju kebaya, lalu nuansanya lampau, itu dihadirkan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena memang itu muncul di tengah-tengah situasi modern. Nah, saudara kasih Tuhan,
Pagi ini kita mau belajar bersama-sama dari peristiwa penampakan yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, yang dilakukan selama 40 hari dan itu ditunjukkan kepada para murid-muridnya. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa penampakan yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid-muridnya? Pagi ini saudara, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama saudara, bahwa hilangnya keyakinan kepada Tuhan Yesus itu menjadikan kita kehilangan keyakinan dan pegangan terhadap diri sendiri. Saudara, kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, firman Tuhan mengatakan, saudara, di pantai itu berkumpullah para murid-murid Yesus, yaitu Simon, Petrus, Nathanael, dan beberapa murid-murid yang lainnya. Saudara, ada hal yang menarik saudara. Ketika mereka berkumpul bersama-sama, terjadi dialog. Dan Petrus saudara mengatakan begini, "Aku akan pergi mencari ikan." Itu dikatakan Petrus. Lalu saudara, murid-murid yang lainnya saudara juga mengatakan yang sama. "Kami juga akan pergi dengan engkau mencari ikan." Dan apa yang terjadi saudara? Mereka bersama-sama pergi mencari ikan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang kita baca tadi bersama-sama adalah bahwa pada malam itu semalaman mereka tidak mendapatkan apapun. Mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Mereka pergi mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan 1 ekor ikan pun. Saudara, pertanyaan begini, kenapa mereka bersama-sama mencari ikan kembali? Saudara, situasinya adalah bahwa mereka itu sedang galau hatinya. Para murid sedang goyah hatinya. Mereka sedang bingung, mereka sedang bimbang, mereka sedang ragu-ragu. Kenapa saudara? Karena mereka kehilangan Yesus. Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka, mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka melayani bersama-sama, mereka hidup bersama-sama, mereka tinggal bersama-sama. Mereka susah bersama-sama, mereka senang bersama-sama, mereka makan bersama-sama. Tetapi Yesus, saudara, ditangkap dan Yesus mati. Saudara, dalam pikiran mereka begini, apa yang akan kita kerjakan lagi? Apa kita akan melayani lagi? Tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah tidak ada Yesus. Mereka tidak mungkin lagi bersama-sama melayani. Nah, dalam kondisi yang mereka sedang galau, mereka sedang bingung, mereka sedang cemas. Saudara, apa yang dilakukan Yesus, saudara? Apa yang dilakukan para murid-murid? Yang dilakukan murid-murid adalah mereka kembali kepada kehidupan mereka yang semula. Yang dilakukan oleh para murid-murid adalah mereka melakukan pekerjaan mereka seperti sedia kala. Saudara, Petrus mengatakan, "Aku akan mencari ikan." Dan murid-murid yang lain juga berkata, "Aku juga ikut pergi dengan engkau mencari ikan." Nah, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Saudara, apakah kita sungguh-sungguh berpegang pada Yesus? Sungguh-sungguh berpegang pada keyakinan kita kepada Yesus? Atau tidak? Dalam kenyataannya saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tidak sungguh-sungguh setia kepada Yesus, tidak sungguh-sungguh taat kepada Yesus, tidak berpegang teguh kepada Yesus, tidak memegang janjinya Yesus yang diberikan kepadanya. Itu kenyataannya saudara. Kalau ditanya KTP-nya apa? KTP-nya Kristen. Iya. Sekolahnya di mana sekolahnya? Mengatakan bahwa sekolah dari TK, SD, SMP, perguruan tinggi, sekolah Kristen. Sudah dibaptis? Sudah dibaptis. Ikut pelayanan? Ya, ikut pelayanan saudara. Ikut pelayanan. Tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Tetapi imannya saudara tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi keyakinannya saudara tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena selama ini hanya formalitas. Sekolah di sekolah Kristen ya formalitas. Karena orang tuanya yang menempatkan. Pelayanan ya hanya sekedar pelayanan. Supaya kelihatan kalau orang Kristen itu ya pelayanan. Loh kok dibaptis? Iya dibaptis. Karena teman-temannya sudah dibaptis. Akhirnya apa? Ikut dibaptis. Tetapi jadinya apa saudara? Jadinya ketika datang angin badai, jadinya ketika datang angin topan, ketika krisis melanda, ketika ada sesuatu terjadi dalam hidupnya, jadinya apa saudara? Jadinya goyah. Jadinya goyah saudara, tidak sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan. Ibadah yang dijalani ya hanya sekedar ibadah saja. Baca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, ya sudah tidak ada lagi dilakukan. Melayani, ya pelayanan tidak dilakukan. Karena apa? Karena hanya formalitas. Datang ibadah, lama-lama, lambat laun jadi hilang. Jadinya apa saudara? Lama-lama akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Karena kehilangan pondasi di dalam Tuhan. Karena kehilangan keteguhan di dalam Tuhan. Dan karena kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga ketika ada angin sakal, ketika ada angin badai, ketika krisis melanda hidupnya, tidak lagi berpegang kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kehidupan di luar Yesus tidak akan menghasilkan dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekali lagi, kehidupan di luar Yesus tidak akan menghasilkan dan mendapatkan apa-apa. Ayatnya di mana? Bapak Ibu perhatikan ayat 3 bagian C atau yang terakhir. Dikatakan demikian. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara perhatikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, saya ulangi sekali lagi ya. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, kira-kira kalau kejadian ini kita renungkan bersama-sama, agak aneh dan agak janggal atau tidak? Kalau menurut saya saudara, kejadian ini agak aneh dan agak janggal. Janggalnya di mana? Pertama, saudara, para murid ini pengalaman. Pekerjaan mereka, saudara, adalah nelayan. Mereka sudah sangat berpengalaman menangkap ikan. Saudara perhatikan, mereka perginya pagi atau siang atau malam. Alkitab mengatakan mereka perginya malam hari. Berpengalaman dan menangkapnya mereka malam hari. Tetapi saudara, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Firman Tuhan mengatakan mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Satupun tidak mereka dapatkan. Yang kecil pun tidak mereka dapatkan. Nah, pertanyaannya saudara, di mana pengalaman mereka? Pertanyaannya saudara, di mana kemampuan mereka? Pertanyaannya saudara, di mana keahlian mereka? Pertanyaannya di mana kejagoan? Oh, kejagoan ya. Apa itu kejagoan? Di mana keahlian mereka sebagai nelayan? Karena waktu itu mereka menangkap ikan malam-malam, mereka tidak mendapatkan apapun juga. Saudara, dalam hal ini saudara, kita belajar saudara, bahwa hal-hal yang dilakukan di luar Yesus saudara, ternyata tidak mendapatkan apapun juga. Hal-hal yang dilakukan di luar Yesus saudara, ternyata tidak menghasilkan apapun juga. Meskipun kepandaian, keahlian mereka miliki, tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan apapun juga. Contoh lain, saudara, kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, contoh lain, saudara, Salomo. Saudara, siapa Salomo? Anak Daud. Dia adalah raja yang juga terkenal seperti ayahnya, seperti Daud. Diberkati secara luar biasa oleh Daud. Bahkan Salomo lah yang diizinkan oleh Allah untuk membangun bait Allah, karena Daud tidak diizinkan membangun bait Allah. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Salomo diizinkan untuk membangun bait Allah. Hikmatnya Salomo sudah luar biasa.
Bahkan Ratu Sheba itu sampai datang dari negeri lain untuk datang untuk melihat bagaimana hikmat yang dimiliki Salomo yang diberikan Tuhan. Saudara, Salomo luar biasa, saudara, diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi perhatikan, saudara, ketika Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik, apa yang terjadi? Ternyata hatinya Salomo tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Ternyata hatinya Salomo, saudara, berpaut kepada 700 istri dan 300 gundiknya. Apa yang terjadi? Di akhir hidupnya, Salomo meninggalkan Tuhan. Salomo membuat berhala-berhala untuk para istri-istrinya. Saudara, kenapa? Karena hatinya Salomo tidak lagi kepada Tuhan. Dan ketika hatinya Salomo di luar Tuhan, Salomo tidak menghasilkan, tidak mendapatkan apapun juga. Berbeda ketika Salomo benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mendapatkan apa yang terbaik dari Tuhan. Tetapi ketika Salomo keluar dari Tuhan, Salomo tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Salomo tidak lagi menghasilkan, mendapatkan apapun juga. Nah, saudara kasih Tuhan, sebagai manusia, saya manusia, saudara manusia, saudara, apa yang kita banggakan? Saudara, apa yang kita banggakan? Kepandaian kita? Kekayaan kita? Kemampuan kita? Pengalaman kita? Fisik kita? Kehebatan kita? Ketampanan, kecantikan kita? Saudara, apakah itu yang kita banggakan, saudara? Saudara, ketampanan kita, kecantikan kita, kekayaan kita, posisi kita, harta kita, kepandaian kita, pengalaman kita, saudara, semua ada batasnya. Dan semua dibatasi. Sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, sekaya-kayanya kita, secantik-cantiknya kita, setampan-tampannya kita, saudara, pasti ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Saudara, ada hal yang tidak bisa kita kerjakan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Terlebih apa, saudara? Terlebih dalam perkara rohani. Ada hal-hal yang tidak bisa hanya kita mengandalkan kemampuan kita, kepandaian kita, kecanggihan teknologi sekalipun. Saudara, kalau kita mengatakan menyakiti, saudara, menyakiti itu mudah atau gampang? Menyakiti itu mudah atau susah? Saudara, orang menyakiti itu mudah. Tetapi kalau kita berbicara tentang mengampuni, apakah mengampuni susah? Apakah mengampuni mudah? Susah, saudara. Menyakiti mungkin mudah. Tetapi kalau kita berbicara tentang mengampuni itu perkara yang susah. Meminta. Saudara, meminta itu perkara yang mudah. Tetapi bagaimana dengan memberi? Memberi, saudara, itu sesuatu yang susah. Tidak banyak orang, saudara, yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk memberi. Hidup dalam dosa. Saudara, bagaimana hidup dalam dosa? Hidup dalam dosa itu mudah. Tetapi apakah hidup dalam firman Tuhan itu mudah? Tidak. Hidup dalam firman Tuhan, saudara, itu sesuatu yang susah. Mencari kelemahan, mencari keburukan orang lain, itu perkara yang sangat-sangat mudah. Tidak usah diajari, semua orang bisa. Tetapi bagaimana ketika kita mencari kelebihan orang lain, mencari kebaikan orang lain, saudara, itu sesuatu yang mudah. Nah, saudara dikasih Tuhan, hidup di luar Kristus itu tidak akan mendapatkan apapun juga. Hidup di luar Kristus, saudara, itu tidak akan mendapatkan dan tidak akan menghasilkan apapun juga. Butuh sebuah kedewasaan, butuh sebuah pegangan, butuh sebuah iman untuk dapat melakukan dan dapat mengerjakannya. Kenapa, saudara? Karena di luar Kristus
kita tidak akan pernah menghasilkan dan mendapatkan apapun juga. Hanya hidup di dalam Yesus Kristuslah kita mendapatkan sesuatu yang berharga. Yang kedua, saudara, hidup di luar Kristus tidak akan mendapatkan dan tidak akan menghasilkan apapun juga. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, Yesus itu adalah sumber jawaban, sumber kekuatan, dan sumber sukacita kita. Bapak Ibu bisa memperhatikan mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Saya tidak usah membacakan ya. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara, di situ terjadi hal yang luar biasa, saudara. Di hari siang, pertama ya, di hari siang Yesus berdiri di bibir pantai. Lalu saudara, Yesus berkata dan bertanya, "Hei anak-anak, apakah kalian punya lauk pauk?" Apa jawaban mereka, saudara? Jawaban mereka adalah, "Tidak ada. Kami tidak punya lauk pauk." Lalu saudara, Yesus mengatakan begini, "Tebarkan jalamu ke samping kanan." Ya, itu dikatakan. Lalu apa yang dilakukan para murid-murid, saudara? Yang dilakukan para murid-murid adalah menebarkan jalannya di samping kanan perahu. Tidak begitu lama, saudara, mereka menarik jalannya, dan ternyata mereka tidak dapat menarik jalannya. Kenapa? Karena jala yang mereka punyai penuh dengan ikan. Salah satu muridnya berkata, "Itu Tuhan." Lalu Petrus, saudara, segera turun, dia pakai baju, turun dan berenang mendapati Yesus. Dan hal yang menarik lagi, saudara, bahwa jala yang mereka punya, saudara, mereka tidak koyak. Dan Alkitab mengatakan mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar. Saudara, hal menarik, saudara. Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar dan jala itu tidak koyak. Hal yang luar biasa lagi, saudara. Ketika Petrus dan para murid-murid tiba di daratan dan bertemu dengan Yesus, apa yang mereka dapatkan? Ternyata di darat, saudara, sudah ada Yesus, sudah ada ikan, dan sudah ada roti. Lalu mereka makan bersama-sama. Saudara, haleluya, puji Tuhan, saudara. Hal yang luar biasa. Malam-malam mereka tidak mendapatkan ikan. Mereka sudah berjuang untuk mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan ikan juga. Tetapi siang hari, ketika Yesus mengatakan tebarkan jalamu ke kanan, mereka mendapatkan 153 ekor besar dan jala itu tidak koyak. Ketika mereka dari pantai dan ke daratan, ketika mereka di daratan bertemu dengan Yesus, mereka sudah mendapatkan ada roti dan ada ikan. Saudara, hal yang mustahil, saudara, dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus. Di mana letak mustahilnya? Saudara, ini siang loh. Siang kan? Agak menyalahi aturan. Dan Yesus mengatakan tebarkan jalamu. Ini siang, saudara, bukan malam. Sudah menyalahi aturan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mendapatkan ikan. Bahkan 153 ekor ikan besar. Dan jala itu tidak koyak. Mungkin ini adalah hal pertama kali yang didapatkan oleh murid-murid Yesus ketika mereka menjala ikan. Mereka mungkin belum pernah mendapatkan ikan sebanyak ini. Tetapi ketika mereka percaya, ketika mereka mengerjakan, ketika mereka melakukan apa yang dikatakan Yesus, saudara, mereka mendapatkan sejumlah ikan besar. Saudara, bagian ini, saudara, kita mau belajar bahwa Yesus itu selalu hadir memberikan yang namanya jawaban. Saudara, Yesus itu selalu hadir memberikan yang namanya kekuatan. Yesus itu hadir, saudara, memberikan yang namanya sukacita. Yesus itu hadir, saudara, memberikan yang namanya semangat. Yesus itu hadir, saudara, memberikan yang namanya keyakinan. Dan Yesus itu hadir memberikan yang namanya jawaban atas setiap krisis yang dilakukan, yang dialami oleh para murid-muridnya. Saudara, para murid mengalami yang namanya krisis. Mereka pergi mencari ikan kembali, tetapi mereka tidak mendapatkan. Ketika mereka tidak mendapatkan ikan, saudara, mereka mengalami krisis. Ini apa yang terjadi? Tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus, dan ketika mereka melakukan apa yang
perintahkan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ternyata apa terjadi, saudara? Para murid mendapatkan sejumlah ikan besar. Dan bukan hanya itu saja, mereka sudah mendapatkan ikan besar. Dan ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus sudah menyiapkan ada roti dan ada ikan. Saudara, kita melihat bahwa berkatnya yang dialami, yang diterima oleh para murid double. Tidak hanya satu saja, tidak hanya di pantai saja, tetapi ketika mereka di darat, mereka bertemu dengan Yesus, mereka mendapatkan roti dan ikan yang sudah dibakar. Yang mentah mereka dapatkan, yang matang mereka dapatkan. Mereka tidak bersusah payah. Nah, sering kasih Tuhan, hal ini menyadarkan saya, saudara, bahwa saya banyak melihat bahwa tangan Tuhan itu bekerja luar biasa kepada setiap orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Satu hal, saudara, yang perlu kita sadari bersama-sama bahwa kita itu punya Tuhan, kita itu punya Allah yang peduli. Ada pujiannya toh? Allah mengerti, Allah peduli. Saudara, Allah mengerti dan Allah peduli. Saudara, Tuhan itu menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Bahkan, saudara, terkadang apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, dan yang tidak pernah kita doakan, saudara, itu yang Tuhan berikan. Beberapa hari yang lalu saya baru saja bertemu dengan orang, dan dia mengatakan bahwa Tuhan itu menjawab, mengabulkan semua doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan. Saudara, terkadang apa yang tidak pernah kita bayangkan, kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang percaya kepadanya. Nah, gitu. Saudara, pertolongan Tuhan, saudara, itu selalu tepat pada waktunya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Saudara, selalu baru dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Itu yang Tuhan berikan. Saudara, ini yang saya sampaikan, sering saya sampaikan dalam beberapa ibadah minggu di gereja. Saudara, kekuatan, sukacita, dan motivasi terbesar di dalam kehidupan kita itu adalah bahwa ketika kita bersama-sama melayani Tuhan. Saudara, motivasi terbesar saya, sukacita terbesar saya itu adalah ketika saya dapat melayani Tuhan. Saudara, manusia, harta, kekayaan, semua hal yang ada di dunia ini, saudara, semua dapat mengecewakan. Saya dapat mengecewakan. Saya mungkin sering mengecewakan, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kekayaan, saudara, mungkin pernah mengecewakan. Semuanya dapat mengecewakan. Tetapi, saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu memberikan jaminan, Tuhan selalu memberikan sukacita, Tuhan selalu memberikan kekuatan, dan Tuhan selalu memberikan semangat di dalam kehidupan kita. Hanya satu hal, saudara, yang perlu kita lakukan seperti para murid-murid adalah percaya kepada Yesus, melakukan dan mengerjakan seperti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, hilangnya keyakinan kepada Tuhan Yesus itu menjadikan kita kehilangan keyakinan dan pegangan di dalam diri kita masing-masing. Lalu yang kedua, bahwa kehidupan di luar Yesus itu tidak menghasilkan dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi yang ketiga, Yesus itu adalah sumber jawaban, sumber kekuatan, dan sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini menjadi berkat
menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih karena Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjalani segala kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan memberkati setiap suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu. Semua diberkati oleh Tuhan. Dalam setiap pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati. Yang sedang belajar, meskipun saat ini belajar di rumah dan dilakukan dengan online, Tuhan memberkati. Tuhan tolong, Tuhan angkat segala beban-beban kehidupan mereka. Dan Bapa, pagi ini kami bersama-sama bersehati Tuhan, berdoa untuk COVID-19 yang saat ini masih melanda bangsa kami, bahkan dunia ini. Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Pemerintahan yang ada diberkati oleh Tuhan untuk dapat mengatasi, menangani COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati, dan kami percaya bahwa badai pasti akan berlalu dan COVID-19 dapat terselesaikan dengan baik, dan kami dapat hidup kembali secara normal seperti biasa, untuk kami kembali bekerja, melakukan segala pekerjaan dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan Tuhan waktu-waktu ini, hari ini, aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, dan saat ini Tuhan kami siap untuk menerima janji berkat yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan biarlah kita menjalani setiap kehidupan kami dengan membawa janji berkat yang berasal dari surga. Dan kiranya damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita yang ada di surga, dan cintanya yang melimpah yang dinyatakan di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita, tetapi kita masih melanjutkan acara kita, yaitu sekolah minggu. Silakan bapak-bapak, silakan ibu-ibu temani anak-anaknya untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu, dan silakan anak-anak datang bersama-sama, berkumpul bersama-sama untuk kita sekolah minggu bersama-sama, dan akan dipandu oleh kakak-kakak yang cantik, kakak-kakak yang tampan, dan akan dipandu dengan panggung boneka. Yang akan bersama-sama melayani adalah Kak Henry, Kak Santi, dan kakak-kakak yang lainnya. Selamat sekolah minggu buat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, selamat pagi. Shalom. Shalom. Kita bertemu lagi di Sunday School Gereja Baptis Indonesia Banaran. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Ternyata masih semangat ya. Ada sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Anak-anak Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Banaran tetap bersukacita. Walaupun kita ibadah di rumah, tetap ada sukacita. Amin. Amin. Yuk, saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau pujikan tanganku ke depan dan tanganku ke belakang. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Lagi tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan.
teman-teman kita masih semangat, masih ada sukacita? Harus dong. Iya, teman-teman kita masih bersukacita, kita harus tetap memuji Tuhan. Kita mau dengar panggilan Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. 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 Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay, semuanya bersukacita. Semua ada sukacita di dalam Tuhan. Sudah siap mendengarkan cerita? Siap. Iya, semua anak-anak Tuhan, duduk yang baik, duduk yang bagus, kita mau mendengarkan cerita Tuhan. Disimak ya. Di Desa Banaran, hiduplah sebuah keluarga, yaitu ada Pak Kris, Bu Asih, dan Dek Jojo. Kisah seorang anak yang menguatkan orang tuanya di masa-masa sulit dengan mengingatkan kepada orang tuanya dengan sebuah ayat dari firman Tuhan. Pagi, Dek. Dek, kamu belajar apa ya hari ini di rumah? Matematika sama IPS, Bu. Wah, rajin banget kamu, Dek. Kamu tetap semangat ya, walaupun situasinya susah. Baik, Bu. Adik akan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Iya, Dek. Semua memang lagi susah. Apalagi yang kerja-kerja kayak Bapak, Dek. Baik, Bu. Kemudian Pak Kris pun pulang ke rumah. Aduh, kerjaan tambah hari tambah susah, malah musim penyakit juga ini. Aduh, tumben nih pada nggak ada orang, pada kemana nih? Bu, Dek, Bu. Ya, Adik. Pak.
Udah Selamat pulang, sore. Pak. Udah ini baru aja, aduh panas sekali. Aduh. Adik mana, Bu? Itu adik ada di kamar. Baru selesai belajar katanya. Adik. Ya Pak. Anak Bapak. Gimana belajarnya hari ini? Baik. Belajar apa nih? Matematika sama IPS Pak. Oh iya. Pinter anak Bapak. Semoga nanti kamu jadi orang hebat dan Bapak percaya kamu akan lebih hebat dari Bapak. Siap Pak. Amin, amin. Bapak gimana kabar kerjaannya hari ini? Gimana ya Bu ya? Ya kan kita semua tahu lagi susah kayak gini, semuanya susah, ya sekolah juga susah, kerja apalagi. Tempat Bapak juga sedang mengalami masa-masa berat Bu. Bapak yang sabar ya. Iya Terus? Bu. Bapak dapat libur gini juga? Ya itu Bu. Akhirnya Bapak juga kebagian libur. Seminggu ke depan Bapak tidak bekerja Bu. Dan itu berarti juga gaji Bapak akan kepotong Bu. Apa? Iya Bu. Mau gimana lagi Bu? Bapak diliburkan? Ini kan akhir bulan, Pak. Bapak yang sabar. Saya cuma mengingatkan, ini akhir bulan, Pak. Bayar listrik, bayar arisan, bayar sekolah, bayar semuanya yang perlu dibayar, Pak. Ibu, aduh, Ibu kan tahu kan Bu, kalau kayak gini kan produksinya juga berkurang. Kemudian pegawainya diliburkan. Terus gimana lagi? Ya kita emang harus prihatin dulu toh Bu. Iya sih Pak, Ibu juga tahu keadaan semuanya susah. Tapi kita mau gimana lagi Pak, kalau Bapak nggak kerja, pemasukan kita, untuk uang makan kita, bayar sekolah adik, siapa yang mau bayar? Aduh. Lalu mau bagaimana lagi ya ampun. Terus Bapak mau gimana juga? Terpaksa tabungannya kita harus pakai Bu. Ya udahlah Pak, kalau memang harus dipakai, uang tabungan adik juga harus dipakai ya Pak. Ibu, Bapak, Iya, jangan Bu. sedih ya. Semua pasti lekas membaik. Yang penting Iya, iya. Bapak sama Ibu sehat dan Amin. adik masih bisa makan. Cukup sabar. Sabar ya Pak. Iya Dek, makasih ya udah menguatkan Bapak sama Ibumu ini. Ya Dek. Oh ya itulah hebatnya anak Bapak. Selalu menguatkan orang tua ketika harus susah. Bapak juga minta kamu sekolah yang rajin ya Dek ya. Iya Bapak Dek. dan Ibu akan berusaha sebaik mungkin untuk membiayai kamu dan memelihara kamu. Siap Pak. Oh iya Pak. Kemarin adik disuruh menghafal ayat Alkitab Pak. Wah, dari mana ayatnya Dek? Masih ingat? Masih lah Pak. Kan itu menjadi rema saya Pak. Wah, mau tahu nggak Bu? Ya, apa coba nak? Apa nak ayatnya? Ayatnya itu ada di Filipi pasal 4 ayat 4 Pak. Itu tentang bersukacitalah senantiasa. Ya. Wah, Kita diingatkan anak kita Dek. Iya Pak, saya jadi malu sendiri. Ya apalagi kita habis memperingati Paskah. Tuhan selalu mengingatkan kita apapun kondisinya kita harus bersukacita. Oke, ya udah. Adik kalau mau istirahat belajar, mau main dulu nggak apa-apa. Bapak juga mau mandi nih, panas banget. Sebentar Bapak mau minum dulu. Ibu ambilkan minum ya Pak, adik juga boleh main dulu sana. Saya mau main dulu ya Pak, Bu. Iya, Dadah. hati-hati. Oh, iya deh, hati-hati. Jangan jauh-jauh ya mainnya, masih ada virus corona.
Hai, ini sama anak-anak sekolah Minggu GBI Banaran ya? Iya, itu tadi sekelumit cerita tentang keluarga Bapak. Adik-adik, semuanya pasti tahu kan ya, yang namanya corona, kemudian semuanya pada sekolahnya diliburkan, mungkin juga orang tuanya ada yang nggak kerja. Nah, semuanya sekarang baru mengalami masa-masa sulit. Tapi seperti yang Jojo tadi bilang, kita diingatkan untuk selalu bersuka cita. Apapun itu, Tuhan ingin supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dan bersuka cita senantiasa. Oh ya, tadi Jojo bilang, Jojo dapat ayat dari Filipi 4 ayat 4. Bapak ingat ayat firman Tuhan itu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Jadi adik-adik, kalau kalian melihat orang tua kalian sedang sedih, atau mungkin orang tua kalian baru mungkin gak punya uang atau gak kerja, adik-adik harus seperti Jojo, harus mau menguatkan, harus bisa membuat orang tua kalian tetap semangat, karena mereka bekerja untuk kalian, dan kalian juga harus menyemangati orang tua kalian. Siap ya? Jadi anak-anak Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Banaran harus bisa menjadi berkat di rumah, di sekolahan, di manapun. Kita harus semuanya bisa jadi berkat. Amin. Oke, kayaknya kita mau tutup dulu ya. Bapak mau panggilin istri Bapak sama Jojo. Bu. Bu. Ya, Pak. Adik mana, Bu? Oh, adik, bentar ya. Dek, adik dipanggil Bapak nih. Ya Bu, kenapa? Adik. Bu, Ya. yuk kita berdoa bareng yuk. Ayo. Supaya kita tetap kuat, tetap diberkati Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, dan tetap bersuka cita. Adik-adik yang di rumah juga berdoa ya sama orang tua. Kita mau berdoa supaya Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, Bapa kami yang baik, kami bersyukur, kami bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan selalu dilimpahkan atas kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu baik kepada kami. Meskipun di masa-masa sulit, meskipun di masa-masa yang berat, kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan penghiburan dan sukacita. Tuhan, kami mau meneladani Engkau, kami mau kuat, kami mau senantiasa bersukacita Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau senantiasa memberkati para orang tua yang bekerja, yang mungkin mengalami masa berat, dan juga anak-anak yang sedang belajar di rumah. Tuhan berkatilah kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terus memberkati kami semuanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami pada hari ini Tuhan. Tuhan kami yang baik akan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Bu, Ya. Dek, kita pamit yuk sama anak-anak yuk. Yuk. Yang di rumah kita karena mau lanjut kerjaan kita masing-masing. Oke? Iya, Pak. Ya. Adik-adik sekolah Minggu GBI Banaran, Pak Kris, Ibu Ase. Dan Jojo. mau pamit dulu ya. Teman-teman silakan melanjutkan aktivitas sendiri-sendiri ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Oke. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Dadah. hari.